Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sekarang yang pimpin doa itu Cecilia. Ayo Cecilia. Oke, anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, saya mau dulu. Hari ini yang tidak datang siapa saja? Aidil. Kalau Aidil, kenapa dia? Aidil tambah keterangan. Kalau siapa lagi? Asrul. Asrul kenapa? Tanpa keterangan juga. Kemudian, kalau hari ini kegiatan keagamaan ya? Hari ini izin. Kemudian rukun juga izin. Ada lagi? Siapa? Nur Fadila. Dia kenapa? Tanpa keterangan juga. Suci kenapa? Suci izin. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, yaitu materi algoritma. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi algoritma ini, Pak Guru ingin menanyai ke kalian terkait hari ini. Nah, hari ini kan kalian otomatis sebelum ke sekolah bangun pagi ya. Nah, apa yang kalian lakukan dari bangun pagi sampai ke sekolah? Aktivitas yang akan, siapa yang bisa menjawabnya? Belakang dulu, Tur. Saya bangun tidur, habis itu lemas tempat tidur, pergi bangun mandi, habis itu pakai baju dan sarapan. Oke, beri aplaus kepada Tur. Jadi aktivitas Furkon setelah bangun pagi dan berangkat ke sekolah, dia bangun pagi dulu, toh, bangun tidur, kemudian mandi, lalu sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana jika urutannya kita ubah? Misalnya Furkon bangun tidur, kemudian ke sekolah dulu baru mandi. Apa yang terjadi? Apa bisa? Busuk. Jadi harus urutannya sesuai ya, kan? Boleh tidak? Boleh, tapi tidak baik. Misalnya kita ke sekolah dulu baru mandi, toh? Pulang sekolah baru mandi. Jadi di sekolah itu kita sudah kasak-kasakan rambutnya, muka kita belum di setel, masih muka bantal ya. Oke anak-anak, jadi sekarang kita akan masuk ke materi tentang berpikir komputasional, materi algoritma. Oke. Nah, sekarang kita belajar hari ini menggunakan e-book interaktif yang Pak Guru buat. Sekarang kita mulai belajarnya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah di mana setelah mempelajari berpikir komputasional materi algoritma, kalian dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam informatika. Kemudian menjelaskan pengertian dan karakteristik algoritma, mengidentifikasi penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis langkah-langkah algoritma sederhana, menerapkan konsep algoritma untuk memecahkan masalah sederhana. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, pertanyaan kemarin untuk kalian, seperti yang Pak Guru tanyakan tadi kepada si Furkon di awal. Bagaimana cara kalian bangun pagi dan bersiap ke sekolah setiap hari? Nah, jawabannya Furkon tadi, dia bangun tidur. Setelah itu mandi, lalu sarapan. Setelah itu dia berangkat ke sekolah. Apakah hal yang sama dilakukan sama yang lainnya? Iya. Atau tidak? Berarti ada yang tidak mandi baru ke sekolah? Atau gimana?
sarapan. Di sekolah baru sarapan. Oke. Nah, kenapa kalian selalu mengikuti urutan yang sama saat menyiapkan diri? Nanti kalau saya tidak ke sekolah Pak Guru, nanti saya bawa bantal gitu. Kemudian apa yang terjadi jika kalian tidak mengikuti urutan tersebut? Apa yang terjadi jika kalian tidak mengikuti urutan tersebut? Misalnya saya tidak mandi ke sekolah, ya otomatis lain-lain Pak Guru, nanti saya bau iler gitu ya. Oke. Nah sekarang, tahukah kalian bahwa aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan sebenarnya menggunakan konsep yang sama dengan cara berpikir komputer dalam bekerja? Tanpa kita sadari bahwa ternyata aktivitas kita selama berhari-hari, setiap hari itu adalah sama dengan aktivitas komputer ketika bekerja. Nah, untuk bahas lebih lanjut, kita akan masuk ke materi tentang berpikir komputasional itu. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Ini bukan berarti kita harus menjadi komputer itu, menjadi seorang programmer ya, tetapi kita belajar bagaimana caranya berpikir secara sistematis dan logis. Kemudian dalam berpikir komputasional itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Nah, yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Nah, di abstraksi kita fokus pada hal-hal yang penting yang ingin kita cari. Hal yang lain yang tidak perlu itu kita abaikan. Kemudian ada algoritma, yaitu membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini ada definisi tentang berpikir komputasional itu. Kemudian ada 4 komponen utama berpikir komputasional, loh. Jadi berpikir komputasional itu memiliki 4 komponen utama. Ingat ya. Nah, selanjutnya pengertian algoritma. Kita akan mengenal algoritma lebih dalam. Pertama, pengertian algoritma. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Pak, bisa Pak? Bisa bacakan? Alfat. Ayo Alfat. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah ya. Nah, kata algoritma ini berasal dari matematikawan Persia yang bernama Al-Khawarizmi. Kemudian apa sih contoh sederhananya? Jadi analogi sederhana dari penjelasan algoritma ini adalah, bayangkan algoritma seperti resep makanan. Jadi langkah-langkah resep makanan, yaitu resep memberikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk membuat masakan yang enak. Begitu juga algoritma. Algoritma memberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Misalnya dalam resep makanan, saya mau membuat nasi goreng. Nah, otomatis ada langkah-langkah untuk membuat nasi goreng kan? Nah, dalam membuat nasi goreng itu langkah-langkahnya harus diikuti secara runtut. Kalau tidak, maka tidak akan jadi nasi goreng yang enak dan lezat. Nah, kemudian ada ciri-ciri algoritma yang baik. Ciri-ciri algoritma yang baik itu ada 6. Yang pertama, dia jelas, clear, di mana setiap langkahnya itu mudah dipahami dan tidak ambigu. Artinya langkahnya ini kita tahu dan tidak memberikan pengertian yang banyak, tidak jelas sepertinya. Misalnya rebus, goreng nasinya menggunakan minyak. Nah, kita tidak tahu minyaknya berapa takarannya kan? Bisa jadi miskin nasi goreng minyaknya 1 liter, pasti kebanyakan ya. Jadi harus jelas, misalnya siapkan minyak 1 sendok, gitu ya. Kemudian ciri-ciri algoritma yang baik itu terbatas, di mana memiliki awal dan akhir yang jelas, tidak berlangsung selamanya. Kemudian efektif, dapat dilaksanakan dengan
sumber daya yang ada. Kemudian terurut. Kemudian dia terurut. Langkah-langkahnya tersusun secara logis dan berurutan. Yang kelima, menghasilkan output. Jadi ada hasil yang diharapkan. Misalnya saya membuat nasi goreng. Apa sih langkah-langkah dan bahannya? Siapkan nasi, minyak, wajan, dan lain sebagainya. Kemudian proses goreng nasinya, hasilnya adalah nasi goreng. Jadi dia memiliki hasil yang diharapkan. Kan tidak mungkin hasilnya jadi nasi rebus ya. Kita mau bikin nasi goreng jadinya nasi rebus. Pasti hasilnya itu, outputnya itu adalah yang kita harapkan. Input yang jelas. Jadi dia juga memiliki input yang jelas. Artinya data yang dimasukkan terdefinisi dengan baik. Nah, ada jenis-jenis algoritma. Ada 3. Apa itu? Algoritma berurutan. Artinya langkahnya dilakukan satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir. Contoh, algoritma menyikat gigi. Kemudian algoritma percabangan, di mana ada pilihan atau keputusan yang harus dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika hujan, bawa payung. Jika tidak hujan, tidak perlu payung. Jadi ada kondisi tertentu kita menggunakan atau tidak. Kemudian algoritma perulangan, beberapa langkah diulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya mengaduk gula dalam teh sampai larut. Kan kalau mengaduk itu sampai larut akan terulang-ulang ya. Sekarang kita contoh algoritma sederhana. Ini ada contoh dari algoritma sederhana. Yang pertama, algoritma membuat teh manis. Nah, di sini ada 3 prosesnya, yaitu ada input, kemudian proses, lalu output, hasil yang dikeluarkan. Apa inputnya? Artinya bahan yang kita butuhkan, loh. Bahan alat ada gelas, teh celup, gula, dan air panas. Prosesnya adalah siapkan gelas bersih, kemudian masukkan teh celup ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, diamkan selama 3 menit, angkat dan buang teh celupnya dari gelas, toh. Kemudian tambahkan gula secara sukarela. Misalnya yang suka 3 sendok gula dalam 1 gelas teh itu dia kasih 3 sendok, ada yang suka 4 sendok, 5 sendok, gitu ya. Kemudian aduk hingga gulanya larut, lalu cicipi untuk memastikan rasanya. Wah, sudah enak ini. Misalnya, akhirnya outputnya adalah teh manis yang siap diminum. Nah, sekarang mengapa algoritma penting? Yang pertama, efisiensi. Jadi, dia membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efektif. Kemudian, pemecahan masalah, yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kemudian, sebagai dasar pemrograman, di mana fondasi untuk memahami cara kerja komputer dan program. Yang ketiga, untuk kehidupan sehari-hari, membantu mengorganisir aktivitas harian dengan lebih baik. Oke anak-anak, sekarang kita akan menguji pemahaman kalian yang tadi kita sudah bahas di kuis ini. Di sini ada 10 kuis tentang berpikir komputasional. Soal nomor 1. Manakah yang bukan merupakan komponen berpikir komputasional? Ayo silakan lihat. Apa jawabannya? Oke, organisasi kita cek. Oke, tuh. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Algoritma yang baik harus memiliki ciri-ciri berikut, kecuali A, B, C, atau D. B. Kita lihat. Oke, betul. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Dalam konteks algoritma masuk kelas, mengapa langkah berbaris depan kelas itu penting? A, B, C, atau D? Ini ya. Kita cek. Oh, ternyata betul. Nomor 5. Manakah contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? A, B, C, atau D? B.
lihat. Oke, betul. Bentar-bentar ya. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan abstraksi dalam berpikir komputasional? A, B, C, atau D? C. Sekarang coba kita cek betul atau tidak. Oke, betul. Nah, sekarang nomor 8. Jika algoritma membuat teh manis diubah urutannya menjadi masukkan gula dulu baru air panas, apa yang mungkin terjadi? B. Sekarang coba kita cek. Oke, betul. Sekarang soal nomor 10. Mengapa algoritma dalam kehidupan sehari-hari, maaf ya Pak Guru, salah tekan. Mengapa algoritma penting dalam kehidupan sehari-hari? A, B, C. Soalnya dia sudah terjawab tadi salah. Oke. B. Sekarang kita coba cek. Wah, betul. Apa yang kita lihat? Oke. Jadi setelah menjawab kuis tadi, saya sudah melihat, Bapak sudah melihat pemahaman kalian ternyata sudah sangat baik dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk menguji atau melihat sejauh mana lagi pemahaman kalian tentang berpikir komputasional pada materi algoritma, silakan buka buku paketnya di halaman 29 bab 2. Sudah? Silakan lihat di aktivitas DK K701 membuat gelang warna-warni. Nah, pada buku paket sudah ada petunjuk terkait aktivitas tersebut. Silakan gunakan konsep algoritma yang kita pelajari tadi untuk menyelesaikan aktivitas ini. Silakan dikerjakan. Jadi Pak Guru duduknya kemarin sudah memberitahukan bahwa duduk berkelompok ya. Kelompoknya itu dua-dua ya. Dalam satu meja ini sudah duduk berkelompok. Silakan saya Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan bersama teman kelompoknya bagaimana cara kalian menyelesaikan untuk soal aktivitas membuat gelang warna-warni. Ayo silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sekarang sebelum kalian menjawab lebih jauh, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya? Oke, Putri kenapa? Aku boleh pakai tulisan. Oh boleh, jawabnya boleh pakai tulisan. Misalnya saya setelah mendapatkan hasilnya sekian sisanya. Oke, bisa. Ada yang lain yang mau bertanya? Ya Pak Guru. Nah, oke, Aska kenapa? Kalau bisa dilingkarin. Oh, bikin bulat-bulat seperti pada gambar ya? Boleh kalian bikin gambar bulat-bulat seperti gelangnya dengan kode warna yang ada itu kayak merah, hijau, kuning dan biru. Ya, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Kelompoknya apa? Apa teman? Oke anak-anak, tadi Pak Guru sudah kasih waktu. Sekarang waktunya sudah habis.
Sudah pas 60 menit. Nah, sekarang kita akan meminta beberapa perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke? Pertama, siapa yang mau maju? Oke, kelompoknya Fitri dan Siva, silakan maju. Beri aplaus untuk Putri dan Siva. Jadi mereka akan membacakan hasil jawaban dari kelompoknya mereka. Oke, silakan. Hasil jawaban saya adalah 15 manik. Oke, jadi jawabannya adalah 15 manik-manik yang didapat Siva dan Putri pada aktivitas 9. Hanya seperti itu. Oke, beri aplaus untuk Siva dan Putri. Mereka menggunakan cara tulisan saja, jadi mereka menghitungnya ya. Kemudian baru menuliskan hasilnya saja. Oke, silakan dulu Putri dan Siva. Nah, sekarang ada tidak yang menggunakan cara pakai bulat-bulat seperti pada gambar yang ada di buku paket yang dilakukan oleh Gigi? Ada? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Aska. Silakan, kelompoknya Aska maju kalau begitu. Yang lain pakai tulisan juga ya? Sama dengan kelompoknya itu. Oke, silakan kelompoknya Aska maju. Oke, jadi sekarang kelompoknya Aska dan Imran akan membacakan hasil cara kerja mereka. Oke, silakan. Jadi setelah kelompok kami menghitung, hasil yang kami dapatkan adalah 15 manik-manik. Cara yang kami gunakan adalah membuat bulat-bulat sesuai nama warna dan mengurutkan sampai warna habis. Oke, beri aplaus untuk kelompok Aska. Jadi mereka menggunakan cara membuat dengan bulat-bulat. Misalnya mereka bikin bulat-bulat itu sesuai dengan nama warnanya. Misalnya hijau, mereka tulis A, bulat-bulatnya hijau gitu. Paham toh? Oke. Oke, anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang berpikir komputasional, materi algoritma. Kalian juga sudah menjawab kuis dan mengerjakan evaluasi pada halaman 29. Beri aplaus untuk kalian. Setelah kita melalui proses pembelajaran terkait berpikir komputasional, bagus sekalian, pemahaman kalian terkait materi hari ini sudah sangat baik. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin merefleksi kembali yang kita sudah pelajari tadi. Masih ada yang ingat apa itu berpikir komputasional? Oke, apa? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, beri aplaus untuk Alfa. Kemudian, Pak Guru ingin mereview lagi tentang penerapannya dalam kehidupan. Ada tidak yang bisa memberikan contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Oke. Oke, berarti algoritma meningkat tinggi. Beri aplaus. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang paling menarik dari materi hari ini? Ada yang tidak yang bisa menjelaskan? Oke. Yang paling menarik adalah saya akhirnya tahu ternyata materi algoritma saya lakukan sehari-hari. Nah, jadi beri aplaus dulu teman-temannya. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita mengetahui bahwa berpikir komputasional bukan hanya untuk komputer, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya nanti Pak Guru akan kirimkan ke grup WhatsApp apa yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada Furqon mau pimpin doa. Ayo semua, Furqon silakan. Teman-teman, sebelum kita
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya ayo. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka marilah kita berdoa mulai doa dan pekerjaan masing-masing mulai. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Buku paketnya jangan lupa untuk dikembalikan ke perpustakaan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.